berubah. Ya. Jadi kan orang ada yang bilang bahwa market crash itu terjadi secara natural, ya kan? Kalau Benjamin Graham kan bilangnya the higher they go, the harder they fall, ya kan? Intinya gitu. Gravitasi. Ketika market itu naik, ini konsep dari Benjamin Graham. Jadi dia punya semacam pendulum ya, yang nge-swing gitu kan. Kanan kiri, antara fear dan greed, keserakahan manusia. Nah ini konsepnya Benjamin Graham. Dia ngerasa dia akan swing nih pendulumnya antara fear dan greed. Dan jadi ketika market itu semuanya serakah, mereka akan fear. Oke, terjadi secara natural. Tapi setelah gue pelajari, gue nggak ngerasa ini terjadi secara natural karena ada mekanisme suku bunga ini menurutku. Jadi ada orang-orang yang pilih, oke, lu semua boleh ngutang sekarang, oke, lu semua sekarang uangnya kita tarik. Ya. Jadi ketika suku bunga di 5%, otomatis bank akan seperti apa? Dia akan lebih tightening, makanya di Bill Ackman. Dia untung berapa di sini? Ada orang yang betting hal-hal ini tuh akan terjadi, teman-teman. Ya. Jadi jangan kalian kira ini kayak, oh ini crash ini semuanya kena. Mereka yang kaya, mereka Wall Street elite, Solomon Brothers kena gitu. Nggak sesimpel itu. Jadi ketika crash itu terjadi dua ekonomi, ya. Ini elit, ini orang miskin. Yang miskin ini mati, elit ini jadi tambah kaya, duitnya naik. Ketika kredit bertumbuh, ya, jawabannya lumbungnya dibakar. Ini dibiarin. Ini dibiarin. Yang punya begini lumbungnya dibakar. Jadi market crash itu targetnya siapa? Karena capital market itu penetrasinya siapa? Sebenarnya penetrasinya adalah menengah ke atas dan orang kaya. Ketika saham itu turun, orang miskin nggak peduli, mereka nggak beli saham, mereka ini petani. Tapi orang kaya yang kena, yang punya lumbung padi, ya ketika market crash kayak tadi, orang miskin tuh nggak beli Nasdaq, mereka nggak ngerti ini apaan. Ini orang kaya yang beli, mereka yang kena. Oke, tapi mereka bukan elit. Jadi cara dunia bekerja seperti itu, ya. Mereka perlu ngeriset orang-orang ini biar ngapain? Biar dia nyangkul lagi. Jadi orang yang kaya dari financial market tuh nggak boleh. Ya, mereka selalu riset. Ya, ntar dikasih utangnya gampang ya, lu bikin duit, ya kan, lu bikin lumbung padi lu, habis itu gue bakar lumbung padi lu ulang lagi. Dia print money, ada yang tahu nggak printing money kenapa? Makanya gue selalu percaya bahwa COVID itu ada alasannya. Kenapa? Karena COVID itu ada alasan untuk lu bisa mencetak uang. 40%, ya ini kalian banyak yang nggak tahu, 40% USD itu dicetak pas COVID. Ini COVID nih 2020. Ya, Wars 2026. Jadi ketika gue bilang 2030 itu akan ada krisis, ada yang bilang, oh dia fear mongering nggak? Gue pakai. Ya. Nah, dari tiga ini, ya, ini kita baru bisa melihat di sini strukturnya, ya. Ini baru yang kalian lihat nih, aset manager seperti BlackRock atau Vanguard, ya. Di bawah ini kita akan lihat, di sini ada apa? Ada SWF, ya. Seperti Norges Bank, ya, Norway, segala macam. Sovereign Wealth Fund. Dan ini AM lainnya. Aset manager lainnya. Di bawah mereka semua, ya, ini gue gini aja. Itu baru ada perusahaan seperti misalnya JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank. Itu di bawah sini. Jadi bank komersial yang besar tuh di bawah sini, ya. Investment bank yang besar tuh di bawah mereka ini. Karena kenapa? Karena SWF ini kalau kita lihat kayak misalnya Norges Bank, mereka shareholder di sini, mereka yang pegang saham. Dan ini masih turun-turun terus ke bawah ya. Ini baru bank yang kecil, ini retail bank, ini baru lu di bawah situ ya. Lu nggak penting. Ya. Lebih berkuasa yang bisa ngontrol uang dibanding yang bisa ngontrol makanan. Karena yang ngontrol uang bisa ngontrol makanan. Dan kalau kalian tanya, lah terus kalau misalnya kayak korporat besar itu di mana posisinya? Korporat besar itu masih di bawah sini, teman-teman. Jadi ini layernya ini kalau kalian tanya Magnificent Seven. Magnificent Seven itu ada apa aja? Ada Nvidia, ya kan? Ada MSFT, Microsoft, ada Google. Ini mereka kan perusahaan global sebenarnya. Jadi kalau yang tanya, diversifikasi global tuh ada nggak? Nggak ada, karena US itu pegang semuanya. Sampai sekarang, lu nonton ini pakai apa? Lu nonton ini pakai YouTube. Ini salah satu punya Google nih, ya. Lu nonton ini pakai YouTube. Lu WhatsApp temen lu pakai Meta, pakai WhatsApp. Dan ini mereka semua di bawahnya ini. Jadi layernya masih di layer bawah nih. Kalau kalian lihat, shareholdernya mereka siapa pasti dilakukan adalah kan sekarang Hormuz ditutup.
Akibat ya Hormuz ditutup itu apa? Oil naik. Indonesia itu defisit fiskal karena kita pakai banyak dari uang kita untuk subsidi yang namanya BBM. Jadi ketika oil naik, ya, $1 aja, ya, maksudnya apa? Dari 110 ke 111, ya. Ini basically defisit fiskal kita itu naik, gitu, ya, by 7 triliun rupiah. Jadi setiap kenaikan $1,